Baik, terima kasih. Ini masalah memantaskan diri teman-teman sekalian. Saya masuk Islam umur saya 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, 18 tahun saya masuk Islam, saya diskusi sama Ustadz Fatih Karim, gimana kalau saya masih pacaran? Nggak boleh. Benar-benar nggak boleh? Nggak boleh. Ada solusinya nggak? Ada, menikah. Maka saya bilang sama bapak saya umur 18 tahun, Pi, Felixia mau menikah. Bapak saya bilang apa? Kamu gilamu ya? Kamu masuk Islam pikiranmu mesum aja. Akhirnya dimarah-marahin, kena omel, gak dinikahi lagi gitu kan ya. Ini gak enak banget. Nah setelah kemudian gak dinikahi, apa yang saya pikirkan? Oke, berarti bapak saya aja belum bisa saya yakinin. Apalagi bapaknya orang lain. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Maka orang yang menikah itu dibandingkan istrinya, laki-laki khususnya, satu harus lebih banyak ilmunya, dua harus lebih banyak ibadahnya dibandingkan istrinya. Tapi teman-teman sekalian, untuk meyakinkan orang tua itu punya cara yang khusus. Gimana caranya? Gini caranya. Kalau saya ketika saya sakit hati kemarin, ketika nggak boleh dinikahi, apa yang saya bilang? Bahwa berarti bapak saya belum percaya dengan saya. Maka saya harus buktikan bahwa saya laki-laki sama kayak dia. Bahwa saya laki-laki sama kayak dia. Maka apapun yang dia bisa lakukan, harus bisa saya lakukan. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah rumah tangga, saya pun harus bisa. Ketika dia bisa menyelesaikan masalah anak-anaknya, saya pun harus bisa. Bertindaklah sebagaimana laki-laki. Kalau dia punya penghasilan dan nafkah, maka saya pun harus punya. Maka ketika itu ada kasus adik saya kedapatan anak SMP kelas 1 kedapatan di HP-nya ada film porno. Gambar porno. Bapak saya dipanggil ke sekolah. Bapak saya bilang, nih ada surat adikmu macam-macam aja. Kesempatan, saya bilang. Papi gak usah pergi ke sekolah. Biar Felix aja yang selesain. Papi gak usah pergi. Saya pergi ke sekolah, saya selesain masalahnya. Saya pulang dapat kredit. Oh iya, berarti dia sudah bisa nyelesain masalah adiknya. Adik saya gak bisa belajar, saya ajarin. Tugas-tugas orang tua saya gantiin semua. Bayar listrik, papi gak usah pergi bayar listrik. Biar Felix aja yang bayar. Duitnya aja cara transfer ke sini. Yang penting kan laki-laki kan ya. Nah maka setelah kemudian 4 tahun saya meyakinkan bapak dan ibu saya bilang saya mau nikah, mereka baru boleh. Dan saya dinikahkan lebih duluan daripada kakak saya. Paham teman-teman sekalian? Karena kakak saya waktu itu belum serius untuk nikah. Lah gimana gak seriusnya? Mohon maaf, tatoan, masih kebut-kebutan dan sebagainya. Yang kayak begitu gak akan dinikahin sama orang tuanya. Paham teman sekalian? Bertanggung jawab laki-laki sebagaimana dia. Yang kedua, ngeyakinin bapaknya orang. Gimana caranya? Kan saya tadi sudah cerita. Seorang bapak itu yang ada di kepalanya adalah anak ini bisa nggak berbuat sesuatu sebagaimana saya. Anda datang ke rumah dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya mau dengan anak bapak. Oh ya boleh, kira-kira adik sudah kerja belum? Bapak percaya sama takdir Allah pak, dan percaya sama rezeki Allah pak. Bahwa rezeki Allah ini ada mengejar manusia sebagaimana ajal mengejar manusia pak. Apa bapak meragukan Allah subhanahu wa ta'ala pak? Ya kalau Anda begitu ya wajar Anda ditolak. Wajar ya. Tapi kalau Anda datang sudah jelas, semuanya iya. Memang setawakal-tawakalnya orang tua ya ada pertimbangan juga. Nah maka ketika dia ngelihat Anda untuk pertama kali itu yang dia lihat adalah Anda siap nggak menggantikan dia sebagai penjaga anak ini. Karena orang tua itu ketika sudah menikahi maka dia menyerahkan anaknya, menyerahkan tugas bapak kepada suami. Bisa dipahami teman sekalian? Nah kalau memang belum, dakwah aja dulu. Saya masuk Islam 2002 18 tahun. Saya nikah baru 2006. Jadi saya perlu 4 tahun untuk belajar Islam. Teman-teman sekalian, ada orang yang datang pada saya, Ustadz pacar saya mau masuk Islam. Supaya apa? Bisa nikah dengan saya. Saya bilang saya nggak rekomendasikan. Lah kenapa? Yang kayak begini-begini berakhir dengan sengsara. Jadi hati-hati ya. Yang cewek-cewek saya kasih tahu, lebih baik nggak nikah daripada menikahi orang yang salah. Serius. Kadang-kadang merasa udah mohon maaf umur dan sebagainya pengen nikah. Kalau nikah dengan orang yang salah itu jauh lebih parah. Dan ingat baik-baik yang cowok cuma 2 tipe, cewek ada 3 tipe. Cowok berapa tipe? 2. Cewek berapa tipe? Cewek sama cowok beda. Cowok cuma 2 tipe, cowok baik dan cowok jahat. Selesai. Cowok baik lebih dikit daripada cowok jahat. Cewek ada 3 tipe, cewek yang baik, cewek setengah-setengah, sama cewek yang jahat. Cewek yang jahat sedikit. Tapi kalau cowok yang jahat tadi banyak atau dikit? Banyak. Cewek yang jahat sedikit. Cewek baik sedikit. Yang banyak adalah yang kata Ustadz Fatih tadi, power bank belum selesai. Katanya, maksiat mau tapi sholat juga masih mau. Taat mau, maksiat jalan. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, yang terjadi kan ya. Nah kalau sana yang tengah-tengah ini nanti nyari cowok, kira-kira yang dapatnya yang mana? Cowok baik atau cowok jahat? Kalau cewek baik selalu pasti sama cowok yang baik, itu udah pasti. Tapi kalau cewek yang setengah-setengah ini,
Yang nggak kafah-kafah ini dapatnya baik atau yang jahat? Yang baik akan cari yang baik juga. Bisa difahami teman-teman sekalian. Karena itulah cewek-cewek yang setengah-setengah berujung lebih banyak dapat cowok yang jahat. Hati-hati. Makanya baiknya baik beneran. Karena mohon maaf banget. Sebelum saya masuk Islam, ngelihat cewek-cewek kerudungan, senang atau enggak? Senang atau enggak? Sebelum masuk Islam, lihat cewek kerudungan, senang atau enggak? Mohon maaf, bukan hanya enggak senang, jijik. Kok jijik sih Ustaz? Itu kan dulu. Ketika saya belum masuk Islam, ketika masuk IPB, pacar saya bilang, jangan-jangan kamu selingkuh di sana. Saya bilang, nggak mungkin saya selingkuh, nggak mungkin saya naksir sama anak-anak petani. Paham teman sekalian? Kerudungan, munafik. Lah kenapa? Luarnya doang, paling dalamnya juga sama, penjahat juga. Itu mah fanatik. Itu cara pikir saya dulu ketika sudah masuk Islam. Istri saya harus kerudungan dan harus berjilbab rapi. Lah kenapa? Kalau sama Allah pun dia nggak taat, apalagi sama suaminya. Beda nggak pola pikirnya? Artinya kalau Anda nggak kafah, kalau yang cewek-cewek ini ngajinya nggak kafah, ngajinya nggak sempurna, berujungnya sama yang nggak ngerti agama. Paham teman-teman sekalian? Maka ngaji itu yang terbaik. Itu kemudian caranya. Nah makanya itu saya secara pribadi ya. Nah jadi itu kemudian caranya memantaskan diri. Nah